Suka duka para pengadil yang menuntut secuplik adil, faktanya membuat geleng-geleng kepala. Banyak cerita besar yang tak pernah terlontar. Dan Inside Story mengajak Anda untuk berbincang bersama salah satu pengadil yang berjuang menuntut adil. Memang waktunya pas ketika pendaftaran Cakim itu memang pas baru lulus nih. Baru lulus Cakim, waktu itu masih umur 22 apa ya 23 gitu ya. Terus kemudian pendidikan sampai 2 tahun, akhirnya di umur 25, pas di umur 25 itu kan boleh ya untuk dilantik jadi hakim. Makanya aku masih muda banget nih. Tapi alhamdulillahnya sih dari keluarga tuh support banget ya, support banget, diberikan privilege untuk nggak apa-apa, kamu kemana aja, kamu mau ngabdi kemana aja tuh nggak masalah gitu Mbak. Nah Mbak sebagai hakim muda sendiri, apa sih prestasi terbesar sebagai hakim? Prestasi ya? Ya. Kalau prestasi ini kan subjektif ya, orang bisa nganggapnya macam-macam gitu ya. Kalau aku sejauh ini bisa kemudian menyelesaikan tanggung jawab dengan baik dan benar gitu ya, bisa menyelesaikan perkara dengan baik dan benar tanpa ada masalah, tanpa ada yang kemudian merugikan siapapun, bagi saya itu sudah prestasi besar. Sudah prestasi besar, bukan yang harus prestasi tingkat nasional apa gitu, validasi dari mana gitu ya, tapi untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan kita dengan baik tuh bagi saya udah prestasi. Aku pakai cerita yang sangat subjektif dari saya sendiri ya. Dulu waktunya daftar jadi Cakim, jadi hakim itu kan nggak expect ya kalau ternyata pekerjaan ini seberat itu gitu ya, dan juga nggak expect juga kalau penghasilannya juga segitu gitu. Itu pun dengan perbandingan kalau saya itu sendiri gitu ya, belum saya berbicara tentang teman-temanku yang sudah menikah, yang bawa anak, istri dan lain sebagainya. Bagi saya sendiri, yang saya sendiri aja, bagi saya itu udah sangat kayak pas-pasan banget gitu. Apalagi kita itu semuanya berangkat dari bukan semua keluarga yang kaya gitu kan, kita juga ada tanggungan-tanggungan yang lain, tanggungan di keluarga kita juga ada. Jadi bagi saya itu kayak nggak relate gitu loh, pekerjaan yang kita lakukan itu nggak worth it dengan apa yang kita dapatkan dari pekerjaan itu gitu. Sedangkan resiko yang kita kasih di pekerjaan ini luar biasa banget, waktu, tenaga, kesehatan, bahkan berapa kali kita tuh udah bersinggungan dengan nyawa itu udah sering kali gitu. Jadi dari segi pendapatan dengan resiko pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan itu menurutku nggak imbang gitu. Dari situlah temen-temen punya kegelisahan yang sama, akhirnya kita bergerak nih, konsolidasi. Awalnya kan gimana ya, karena kita nih hakim nih, wakil Tuhan. Kalau ngomong soal tentang material itu kan bagi kita itu agak tabu dan malu lah ya, ngapain sih kita ngomongin hal yang gitu-gitu. Tapi kita secara manusiawi itu merasakan ini berat banget, ini menghimpit kami nih di daerah. Nah ini aku yang perlu tekanin, bahwa gerakan solidaritas hakim Indonesia itu bermula dari teman-teman hakim yang baru-baru ditempatkan di kelas 2 di pelosok-pelosok seluruh Nusantara. Nah disitulah mereka jauh dari rumah, kan beda ya kebutuhan orang yang nomaden sama orang yang menetap itu beda banget, apalagi bawa keluarga, nggak bawa keluarga, atau misalkan LDR-an nih sama pasangan gitu ya. Jadi kan kebutuhan itu membengkak, ditambah lagi dengan persoalan keamanan itu yang seharusnya negara itu memberikan keamanan kepada kami, tapi nggak dikasih. Akhirnya kita keluar kos sendirilah. Saya kasih contoh kecilnya, misalkan kalau orang umum naik mobil biasa nggak masalah kan, naik mobil angkutan umum biasa nggak masalah kan, tapi karena kita itu hakim, karena kita berpikir soal keamanan kita, jadinya kita sewa nih mobil, jadinya kos yang kita keluarkan lebih lagi dong. Atau misalkan yang punya bawa anak istri gitu ya, mobilitas tuh sudah jadi kebutuhan pokok kan, seenggak-enggaknya harus punya mobil lah minimal second gitu. Untuk beli cash aja kita nggak mampu loh. Rata-rata dari kami itu ya pasti udah kredit, akhirnya gaji yang kita terima tuh semakin berkurang gitu loh. Demi apa? Alasan keamanan itu tadi. Beda kalau kita di kampung sendiri, nggak pakai itu pun nggak masalah gitu. Atau di kota besar pakai Grab pun ada, kalau di daerah nggak ada. Kalau hitung-hitungan ya, kayak aku kalau hakim di bawah 5 tahun seperti angkatan 8 itu kan rata-ratanya itu 12-an juta lah ya. Yang membedakan itu tunjangan kemahalan berdasarkan zonasi wilayah gitu. Ada yang wilayah 1 itu nggak dapat tunjangan kemahalan, wilayah 2 itu sekitar 1.300.000-an, wilayah 3 itu sekitar 2.400.000-an, dan wilayah yang keempat itu sekitar 10 juta. Itu beda-beda ya. Nah itu juga
tunjangan seperti itu kan beda-beda. Jadi rata-rata angkatan 8 itu ya dimulai dari 12-an juta lah. Sedangkan perkara yang kita tangani per bulan itu bisa puluhan. Jadi logikanya nih, pengacara itu gaji segitu itu untuk satu perkara gitu. Sedangkan kita, hakim-hakim itu sebulan nanganin dengan berbagai banyak perkara, ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Misalnya kayak kita itu jadi mediator. Satu perkara aja kita udah makan waktu berapa lama tuh. Kalau misalkan sidang sehari 20, berarti kita harus mengingat-ingat nih episodenya 20 itu apa aja, perbandingannya, buktinya apa aja, counternya dari lawannya bagaimana, tergugat, penggugat bagaimana, itu kan selalu diingat-ingat ya. Dan itu kita udah kehabisan waktu banget. Kalau kita kekurangan ekonomi misalkan, mau cari usaha nggak bisa, secara etik kita nggak diperkenankan berusaha, ya kan? Andai kan boleh, kita udah nggak punya waktu untuk melakukan usaha itu karena kita habis nih sidang seharian, agak sorean dikit kita mulai bikin putusan, sampai kadang sampai malam buat istirahat atau buat keluarga gitu ya. Nggak ada lagi waktu untuk kita itu cari-cari penghasilan seperti itu, dan itu juga sebetulnya dibatasi secara etik gitu. Kita itu menggambarkan saja bahwa memang penghargaan terhadap satu profesi itu penting banget gitu. Karena kita jangan hanya dilihat 12 juta, 13 juta itu kalau buat masyarakat pada umumnya memang besar gitu ya. Tapi untuk kami-kami yang memiliki tanggung jawab yang besar dari negara, itu nggak ada apa-apanya gitu. Saya belum ngomong soal tentang ini ya, apa kos untuk pulang kampung. Itu kan kita jauh-jauh banget tuh Mbak. Bisa pulang itu bisa ngabisin tabungan kita selama kerja gitu loh. Terus kalau kita kerja udah capek-capek nih, udah ngabisin waktu dan tenaga, tapi kita nggak dapat apa-apa untuk masa tua kami, untuk anak, istri, atau pasangan dan anak-anak. Jadi kayak kita kerja itu kayak mikirnya, ini gimana sih? Ini udah nggak sehat nih gitu ya. Sedangkan potensi-potensi para pihak untuk membeli kami itu tinggi banget. Tanpa kita minta loh, mereka tuh datang sendiri nawarin, nih uang. Kalau misalkan kami ini tidak memiliki integritas, selesai sudah. Makanya kami itu memiliki kesadaran bahwa gerakan solidaritas hakim Indonesia ini bukan semata-mata kepentingan individu hakim itu sendiri, tapi kita ini berusaha untuk meningkatkan integritas. Lebih baik kita tuh meminta nih kepada negara daripada kita diem-diem minta sama para pihak. Itu lebih berbahaya, karena kepentingan hukum kita ini yang terancam gitu. Jadi kesadaran ini, makanya kenapa solidaritas hakim Indonesia itu datang ke NGO, gak datang ke organisasi masyarakat, ke ormas Islam gitu ya, ke misalkan ke PBNU, ke PP Muhammadiyah, atau ke Pemuda Katolik gitu-gitu ya. Kita berusaha untuk mengkomunikasikan bahwa ini sebenarnya bukan kepentingan individu hakim itu sendiri, tapi ini kepentingan untuk menjaga kekuasaan yudikatif itu kuat gitu loh, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ini kita harus jaga kemandirian supaya kalau ketika hakim memutus itu ya memang murni berdasarkan apa yang diputuskan di dalam persidangan, tidak ada intervensi di dalam dirinya karena merasa kurang tadi ya, karena mau pulang kampung nggak ada tiket, ataupun intervensi luar ketika ada pihak yang mau beli kami. Makanya kita sama-sama berkomitmen, ayo kita gerak, jangan diam, ini harus diatasi sama-sama kayak gitu. Hak dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Sudah 12 tahun berlalu, belum ada perubahan terkait gaji dan tunjangan. Berikut besaran gaji dan tunjangan para hakim. Besaran gaji hakim berbeda-beda bergantung dari masa kerja. Gaji pokok hakim diawali dari gaji PNS golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun yang mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.064.000 per bulan. Sementara hakim dengan golongan tertinggi yaitu 4E menerima gaji Rp4.978.000 per bulan. Selain gaji, hakim juga mendapatkan tunjangan yang bervariasi bergantung dari jabatan dan lokasi. Selain itu, hakim menerima tunjangan uang kemahalan yang juga bervariasi berdasarkan zona kerja. Tunjangan kemahalan adalah tambahan gaji sebagai antisipasi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Lantas apa saja yang menjadi tuntutan dari para pengadil ini?
Ilahi mengajukan permohonan untuk kesejahteraan hakim itu ada 8 poin yang saya ingat. Yang diajukan itu 8 poin, tapi yang disetujui oleh Pan-RB itu hanya 4, yaitu tentang gaji pokok, tunjangan hakim, pensiun, dan tunjangan kemahalan. Sedangkan yang lainnya dianggap mungkin tidak terlalu tergesa-gesa atau tidak mendesak. Tapi bagi kami, kalaupun yang 2 lainnya ada uang pemberkasan yang tidak diakomodir, walaupun sebenarnya kita di Mahkamah Agung juga ada terima, tapi kami paham perkara di Mahkamah Agung sangat banyak, sampai ribuan yang harus diselesaikan. Tapi di tingkat pertama juga tidak kalah banyak juga. Apalagi kalau yang tipikor, sidangnya sampai tengah malam. Kadang jangankan makan, sholat aja kadang kita undurkan, padahal sholat itu wajib. Demi pihak atau demi saksi, sering lebih saksi. Karena saksi ini tipikor itu ada di ibu kota provinsi, yang datangnya dari kabupaten yang jauh. Misal kalau kami di Aceh itu, sidang tipikor itu di PN Banda Aceh. Saksinya dari Singkil, jauh Pak, dari Singkil itu ke Banda Aceh. Dari Semelu atau Sinabang, jauh Pak. Kalau yang masih di daratan, ya Singkil lah, Tapak Tuan, itu yang jauh, tidak dekat. Kalau sampai malam lah hakim itu harus berperkara, harus memeriksa perkaranya dengan berkas yang tebalnya. Mungkin kalau kotak satu rim kertas itu bukan satu kotak, berkotak-kotak tebalnya. Kalau saya berdiri mungkin ada yang setinggi saya 150 cm. Ada yang sebegitu, saya jadi mikir bagaimana cara bacanya. Dan itu waktunya ditentukan, nggak boleh setahun selesai. Yang pidana itu 5 bulan itu harus ada regulasi yang dibenahi untuk mengabulkan tuntutan ini. Insight Story segera kembali. Dalam tahun 2024 ini saja misalkan, ada berapa hakim dari 7.600 hakim yang ketahuan suap, misalkan korupsi, jika dibandingkan, mohon maaf, saya kira tidak perlu pembandingan. Tapi saat ini ada ribuan hakim, Mbak, yang sedang menjaga dirinya agar dia terbebas dari dorongan-dorongan syahwatnya untuk melakukan hal yang buruk. Dengan cara apa? Dengan cara ini salah satu usaha yang kami lakukan, menyuarakan hak-hak kami dengan cara yang benar. Tujuan terkait dengan tunjangan hakim dengan beberapa skenario yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan dan diharmonisasi dengan Menkumham dan Seknek.